Dia adalah seorang remaja yang berinisial A yang bekerja setiap hari untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Aktivitas dan tekanan hidup yang dijalannya membuat A sering merasa lelah dan banyak pikiran. Dalam kondisi tersebut, A menjadikan rokok sebagai pelampiasan untuk mengurangi stres yang dirasakannya. Melihat keadaan itu, kami sebagai pekerja sosial hadir untuk memberikan pendampingan, dukungan, dan membantu A agar mampu menghadapi masalahnya dengan cara yang lebih positif. Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Nova Novita Siregar dengan NIM 1242 171011. Saya Serena Betaria Silaban dengan NIM 124310009. Saya Citarananda Purba dengan NIM 12421711012. Saya Anisha dengan NIM 1243171005. Kami dari kelompok individu. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah pekerjaan sosial dengan dosen pengampu Ibu Sani Susanti SPD MPD dan Bapak Mikael Yuda Pratama SPD MPD. Pada kali ini kami akan mempraktikkan bagaimana seorang pekerja sosial dalam mempraktikkan profesionalitasnya untuk membantu suatu individu menangani suatu permasalahan yang dihadapi seorang individu itu. Untuk itu, jangan lupa saksikan dari awal sampai akhir supaya kita dapat memahami bagaimana praktik pekerjaan sosial dalam menangani suatu individu. Terima kasih. Pada praktik pekerjaan sosial, kami menerapkan beberapa tahapan. Yang pertama, menjalin relasi. Nah, jadi pada tahap menjalin relasi ini, pekerja sosial mulai mendekati klien dengan cara berbicara santai dan membangun rasa nyaman agar klien tidak merasa takut ataupun canggung untuk berbicara mengenai masalah yang dialaminya. Lanjut pada tahap kedua yaitu asesmen. Nah, pada tahap ini pekerja sosial mulai menggali informasi mengenai kondisi klien seperti masalah keluarga, tekanan ekonomi, hingga alasan klien mulai merokok akibat stres dan tekanan hidup. Oke, kita lanjut pada tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan bimbingan dan motivasi. Nah, pada tahap ini pelaksanaan bimbingan, pekerja sosial itu mulai memberikan dukungan emosional dan mendengarkan keluh kesah dari klien, serta memberikan motivasi agar klien mampu menghadapi masalah dengan cara yang lebih positif dibanding menjadikan rokok itu sebagai pelayan. Pada tahap yang keempat yaitu evaluasi dan terminasi. Pada tahap evaluasi dan terminasi, pekerja sosial melihat bagaimana perkembangan klien setelah proses bimbingan dilakukan serta memberikan semangat dan dukungan agar klien dapat terus berusaha memperbaiki dirinya secara perlahan-lahan. Bisa, Kak? Iya, silakan masuk, Kak. Apa kabar, Kak? Ya, baik, Kak. Di sini kami sebagai pekerja sosial ingin mendengarkan beberapa cerita pengalaman hidup Kakak. Kira-kira permasalahan apa yang sering Kakak hadapi? Nah, jadi kira-kira belakangan ini apa yang paling membuat Kakak ini terbebani? Yaitu kerja, biaya adik sekolah, sama ekonomi keluarga sih, Kak. Jadi apa saja tanggung jawab yang sedang Kakak jalani sekarang? Yaitu membiayai adik sekolah, sama membantu keluarga, sama memikirkan kebutuhan sendiri juga. Sejak kapan Kakak mulai merasa kelelahan seperti ini? Udah lama sih, Kak. Kalau dibilang sih udah dari SD lah. Jadi siapa yang biasanya membantu atau mendukung Kakak di rumah? Kalau di rumah kan karena pendam sendiri jadi gak ada, Kak. Kira-kira apa sih yang paling sering Kakak pikirkan saat Kakak sendiri? Yang dipikirin semua, Kak. Semua dipikirin. Kira-kira bagaimana kondisi pekerjaan dan keadaan keluarga Kakak saat ini? Kalau soal pekerjaan ya aman-aman aja. Kalau keluarga sih karena ada broken home ya kan, pasti pikirannya ya asing-asing gitu aja ya. Kira-kira apa yang Kakak rasakan ketika semua beban itu harus Kakak tanggung sendirian? Ya kan itu bisanya cuma nangis malam-malam sendirian gitu aja. Kira-kira apakah Kakak pernah merasa ingin menyerah atau sangat telah menghadapi semuanya? Ya itu pernah banget sih, Kak, tapi ya harus mau gimana lagi.
Terus berjalan ya hidupnya. Kira-kira apa yang biasanya kakak lakukan kalau saat merasa stres atau banyak pikiran? Ya gimana ya, larinya ya ke merokok sih. Iya. Jadi apa harapan kakak untuk diri sendiri dan keluarga? Harapan saya sih maunya hidupnya berubah lebih baik gitu aja. Jadi lebih baik lagi. Iya. Oke, dari awal cerita kakak tadi yang sudah saya dengar, berarti kakak punya beberapa masalah ya yang bikin kakak jadi perokok aktif di usia sekarang ya. Jadi untuk pertanyaan yang lebih mendalam lagi, apakah kakak berkenan untuk ke pertanyaan selanjutnya? Iya boleh kak. Oke, kakak santai aja ya. Anggap saja kita lagi cerita-cerita curhat gitu. Oke, kita lanjut ya Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, sebenarnya yang bikin paling capek dalam kehidupan Kakak itu apa sih? Kalau boleh tahu. Ya karena semuanya harus dipikirin sendiri kak. Kerja, biaya adik sekolah, biaya rumah tangga, itu sih kak. Berarti dari pagi sampai apalagi malam ya. Pasti pikiran Kakak itu nggak tenang kan? Kalau dari pagi sampai siang sih enggak kak, karena kan kegiatannya kan kerja kan. Jadi di malam aja sih. Oh. Terus Kakak pernah nggak merasa kayak kenapa ya harus aku yang nanggung semuanya? Itu sih pernah sih kak. Tapi ya mau gimana lagi ya kan. Udah nasibnya kayak gini. Pasti berat ya Kak untuk menjalaninya apalagi di umur yang terbilang masih muda kan. Ya pasti banget sih kak. Kadang iri juga lihat teman lain masih bisa santai. Biasanya kalau lagi stres Kakak biasanya lakuin apa aja? Merokok kak biar agak lebih tenang. Oh, jadi awal mula Kakak ngerokok itu gara-gara apa sih? Awal mula merokoknya itu diajak kawan tongkrongan, lama-lama jadi kebiasaan. Terus kalau ngerokok emang bikin kamu jadi tenang gitu atau jadi masalah yang Kakak hadapi itu jadi lepas? Itu cuma sebentar aja sih. Terus kalau selama ini ada nggak orang yang jadi tempat cerita kamu Kak? Nggak ada kak, aku lebih sering pendam sendiri. Pasti Kakak capek banget ya mendam semuanya sendiri. Dari raut wajah Kakak aja sudah kelihatan kalau kakak itu punya banyak masalah dan banyak masalah-masalah yang dipendam, tidak ada teman curhat, tidak ada yang mendukung. Iya kak, kadang juga aku nangis sendiri malam-malam. Kalau boleh jujur, Kakak pernah nggak ngerasa pengen nyerah? Pernah banget kak, tapi ingat adik-adik sama keluarga juga. Kamu kuat banget ya Kak. Tapi orang kuat juga butuh didengerin loh. Makasih kak. Oke, di sini saya sebagai pekerja sosial yang ketiga yang akan melanjutkan pertanyaan berikutnya kepada kakak. Tadi juga sudah dipertanyakan apa aja masalah yang kakak hadapi dan bagaimana kakak menghadapi masalah. Dari cerita kakak yang saya dengar, bahwasanya kakak ini menghadapi banyak masalah dari rumah ya. Bisa kita bilang broken home dan tempat ngeluh kakak juga bisa dibilang tidak ada sama sekali dan bisa kita bilang kakak menghadapinya semuanya sendirian. Nah, di sini dari masalah yang kakak hadapi, kakak pelariannya jadi ke rokok tadi ya. Karena di sini saya sebagai konselor ataupun motivator ingin memberikan motivasi atau dorongan kepada kakak agar kakak tidak berpikir bahwa dunia itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Ya memang dunia untuk beberapa orang itu bisa dibilang jahat dan untuk beberapa kita beranggapan dunia ini nggak baik, dunia ini nggak jahat, dunia ini jahat gitu kan. Tapi kalau kita tahu apa yang kita inginkan, semuanya bisa jadi berubah pandangan kak. Gimana perasaan kakak setelah bincang-bincang hari ini? Apakah merasa mendingan atau lega setelah teman-teman kita juga sudah bertanya-tanya tentang masalah kakak? Lumayan kak, walau masih banyak yang dipikirin. Oh, oke. Jadi kalau misalkan saya tanya, apakah kakak masih sering kepikiran tentang rumah ataupun tentang keluarga, adik-adik seperti itu? Iya kak, tiap hari tuh mikirin keluarga sama adik-adik.
Memang pasti capek ya kak kalau mikirin sendiri, ngejalanin sendiri, kayak beban yang sebenarnya kakak tanggung untuk sekarang di usia yang sekarang nggak seharusnya kalau kita bilang ya. Karena dari kakak juga tadi udah ngomong kakak iri dengan teman-teman yang bisa mungkin sekolah, dibiayai orang tuanya, dihidupi orang tuanya, sementara kakak di sini hidup seperti merasa tidak adil. Pernah kakak merasa kayak gitu, merasa tidak adil? Kenapa kayak bertanya kenapa sih ini harus saya yang hadapi masalahnya, dan kenapa sepertinya kayak kutukan gitu kak? Pernah nggak merasa kayak gitu? Pernah Kak. Pernah. Oke, kalau tadi juga sudah dijelaskan kalau kakak itu biasanya ceritanya nggak ada ke siapa-siapa ya. Di sini kami sebagai pekerja sosial, kakak bisa misalnya kalau kakak itu tidak bisa cerita kemana-mana, tenang saja, kakak boleh kok cerita-cerita ke teman-teman kita pekerja sosial, karena kami adalah pekerja sosial yang menjaga identitas dan bagaimana masalah yang dihadapi individu itu. Ya Kak, makasih Kak. Oke, saya mau nanya juga ke kakak, apakah dari dulu kakak memang selalu menyimpan masalah atau memendam masalah sendiri? Iya Kak, dari dulu. Oh, dari dulu ya. Berarti bukan, sebenarnya kalau kita bilang ini mau nggak mau ya harus mau gimana lagi kan, karena dari kondisi rumah kakak juga tadi sudah mengatakan tidak ada dukungan ataupun dorongan dari keluarganya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan atau dari jawaban yang kakak bilang bahwasanya kakak itu lebih tenang kalau merokok. Jadi bisa kita simpulkan tadi kakak kalau ada masalah-masalah itu ya solusinya harus rokok. Tapi kan kak, di sini kami sebagai pekerja sosial banyak hal yang sebenarnya masalah yang kita hadapi itu tidak selalu dengan merokok. Nah, contohnya kalau misalkan kakak punya pasangan, ataupun kalau memang kakak tidak punya teman, itu tadi ada pekerja sosial. Kalau misalkan kakak sedang stres atau menghadapi masalah, coba kakak mencoba hal-hal baru dan hal yang lebih positif. Kenapa? Karena kalau misalkan kakak merokok, itu banyak hal-hal yang akan terjadi yang kurang baik untuk diri kakak sendiri. Apalagi kita ini adalah cewek-cewek, dan untuk fisik cowok dan cewek itu tentu sangat berbeda kak. Jadi yang mau saya bilang di sini, kalau kakak misalkan stres dalam menghadapi masalah, kami sebagai pekerja sosial balik lagi tadi ingin mendorong kakak coba tidak untuk mengambil solusi langsung merokok. Coba dengan hal-hal yang baru, misalnya kakak dengan pasangannya ingin deep talk ataupun jalan keluar, mencari tempat-tempat baru, suasana baru gitu. Kalau misalkan saya bilang ke kakak sekarang, apakah kakak akan tertarik ke depannya untuk kalau misalkan menghadapi masalah itu mencari hal-hal yang baru gitu? Iya Kak, saya tertarik karena ingin mengubah diri sendiri juga dari hal-hal buruk sebelumnya dan ingin menjadi lebih baik lagi. Terus apakah kakak pernah berpikiran untuk mengurangi merokok seperti itu? Ya pernah Kak, pernah. Saya karena saya juga kurang tahu tentang bagaimana perempuan yang merokok ini ya. Apa yang kakak rasakan kalau kakak merokok itu tadi? Yang dirasakan kalau kita merokok saat stres atau banyak pikiran itu memang lega, tapi selesai ngerokok kita dihajar pikiran. Untuk kakak sendiri, apa sih harapannya untuk diri sendiri ke depannya? Aku sih cuma pengen hidup tenang dan lihat adik-adik sukses. Oke, dan itu bisa kita lihat itu sebenarnya harus dicapai dengan pelan-pelan, secara bertahap dan berproses tentunya ya kan kak? Iya Kak, makasih ya Kak. Aku jadi merasa lega.
Oke, jadi kami juga makasih kepada kakak karena sudah memberikan, sudah mau bercerita tentang masalah-masalah kakak. Jadi kedepannya kalau kakak merasa stres, butuh teman cerita, kakak boleh menghubungi kami sebagai pekerja sosial. Baik, terima kasih kepada kakak yang sudah secara sukarela untuk menceritakan tentang kehidupan kakak. Halo Kak. Setelah kami tadi mendengar dari permasalahan kakak di sini, saya sebagai pekerja sosial yang keempat akan membantu kakak untuk mencari solusi dalam menangani permasalahan yang kakak hadapi. Jadi untuk saat ini, sekarang apa yang paling kakak butuhin buat keluarga? Yang paling berat itu biaya sekolah adik sama kebutuhan rumah. Berarti penghasilan sekarang masih belum tercukupi ya? Iya kak, kadang harus hemat juga. Kalau biaya sekolah adik itu jadi beban terbesar buat kamu sekarang atau ada biaya yang lainnya gitu? Iya kak, saya takut mereka sampai putus sekolah. Wah, kamu sayang banget ya sama adik-adik kamu. Mereka alasan saya tetap kuat sampai sekarang. Kalau kondisi ibu kakak sekarang itu gimana? Di usia ibu saya sekarang, dia tidak bisa bekerja berat-berat lagi kak. Sebelumnya pernah dapat bantuan sosial atau biaya pendidikan dari pemerintah nggak? Belum pernah sih kak. Jadi kalau kayak gitu solusinya nanti akan kami coba bantu cari, menghubungkan kepada pemerintah supaya keluarga kakak itu dapat bantuan sosial maupun bantuan pendidikan. Dengan begitu nanti semoga kiranya beban yang kakak hadapi atau tanggung bisa berkurang dengan bantuan itu. Serius kak. Iya, supaya beban kakak itu nggak terlalu berat, nggak tanggung sendiri gitu. Jadi ada pihak lain yang membantu menangani beban kakak gitu. Makasih kak. Nah, jadi kalau ada pelatihan kerja atau pekerjaan yang lebih baik, kakak tertarik nggak? Tertarik kak, saya pengen punya pekerjaan yang lebih baik. Oh, bagus. Berarti kakak masih punya niat untuk berubah ya? Iya kak, demi keluarga juga. Selanjutnya apa harapan terbesar kamu buat keluarga? Aku cuma pengen ibu sehat, adik-adik bisa sekolah sampai sukses. Kalau ada orang yang siap dukung kamu, apa yang pertama kali pengen kamu perbaiki dalam hidupmu? Aku pengen hidup tenang, gak stres terus. Dan itu bisa kita mulai pelan-pelan kok, nggak harus serta-merta langsung berubah gitu. Kita bisa mulainya itu dengan pelan-pelan. Tadi misalnya merokoknya itu mungkin satu hari biasanya 2 batang, bisa 1 batang, atau nanti setelahnya tidak merokok lagi, dibarengi dengan kegiatan yang positif seperti berolahraga gitu ya. Jadi menurut kamu dukungan kayak gimana yang bikin kamu lebih kuat ke depannya? Mungkin ada orang yang mau dengerin dan bantu saya waktu susah. Dan sekarang kamu tidak sendiri lagi. Kalau kami bantu hubungkan kamu ke layanan bantuan sosial dan konseling lanjutan, apakah kamu bersedia? Bersedia kak? Kamu nggak harus menghadapi semuanya sendirian kok. Kami akan bantu kamu dengan semampunya sebagai kami ini sebagai profesi pekerja sosial, di mana kami ini membantu individu, kelompok maupun komunitas dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Terima kasih kak, saya merasa masih punya harapan. Tetap kuat ya, pelan-pelan semuanya bisa berubah jadi lebih baik. Iya kak. Terima kasih kepada kakak yang sudah mau untuk kepada kami berbagi cerita masalah-masalah yang kakak hadapi, dan semoga kakak setelah ini bisa merasa lega dan bisa berpikir lebih positif ke depannya. Dan kami memang sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak, karena banyak sekarang pemuda-pemuda itu yang tidak mau memberikan keluh kesah mereka dan dipendam sendiri kayak yang kakak bilang. Jadi setelah kakak sudah mendengarkan tadi para pekerja sosial ini, sekiranya ke depannya kakak bisa meluapkan emosi kakak kepada profesi-profesi yang seperti ini yang mampu menghadapi masalah-masalah kakak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kakak sekali lagi.